gue paling benci sebut legend ya, sumpah. Gue legend. Hehehe. Tiap hari gitu aja gue nggak belajar kan bangsat, gitu loh. Kan tolol, gitu. Ngapain lu hidup kayak gitu kan? Ngapain gitu? Ya, berarti ada denial yang emang lo pelihara di situ. Bisa nggak ya ini untuk berkarir di bidang ini, ada rasa takut juga nggak waktu? Ada satu hal yang gue suka di sini adalah ketika emang gue bisa menuliskan apa yang gue lihat. Itu adalah proses paling mengasihkan. Dari kecil, gue lempar lebih jauh lagi nih. Waktu kecil kayak gimana sih? Iwaki waktu kecil itu kayak gimana sih? Apa ya, gue kalau cerita kecil gue ke bini gue aja gue dibilang absurd. Jadi gini, gue tuh tiap abis maghrib, udah, gue naik ke atas genteng. Gue bisa sampai jam 9 malam di atas genteng. Nyokap gue sampai emak gue nyariin tuh, iya bukannya belajar apa segala macam. Umur berapa deh? Kisaran gue SD lah, gue SD mungkin kelas 1, ya dari TK sampai kelas 4 mungkin masih seperti itulah. Ya masih kecil gue. Ya gue nggak tahu ya, pastinya ya. Gue takut salah, tapi emang umur segitu kayaknya. Soalnya yang jelas gue masih belum menyiapkan diri buat ujian SD soalnya. Tapi masih umur segitu. Dengan harapan gue diculik alien. Gue tuh sangat terobses untuk diculik sama alien. Gue pengen banget ngeliat, nggak mungkin anjing, gue sendiri tuh nggak mungkin. Gue pengen banget, ayo dong culik gue, karena gue tuh dulu dari umur segitu juga gue udah seneng baca. Buku-buku kesaksian orang diculik alien tuh gue banyak banget tentang UFO. Banyak banget. Lo mau makanya orang, gue kadang-kadang gue suka lucu, gue malah inget masa kecil gue ketika orang ngomong konspirasi sekarang gitu ya. Tapi gue seneng ada semangat di situ gitu ya. Gue tuh dulu udah sangat seperti itu, sangat seperti itu. Sampai enggak, jangan-jangan jaraknya dia nggak jauh, dia dekat, cuman dimensinya beda. Oh, jin, gitu kan. Menarik juga teorinya. Karena emang lo selama ini ngeliatnya jauh banget, tapi lo nggak pernah emang ada dimensi yang udah secara fisik itu udah ada emang ada dimensi selain kita gitu loh. Dan emang peradaban lebih tinggi ya, ketika emang gue baca buku emang jin banyak yang lebih tinggi peradabannya dari kita, teknologinya lebih gila, peradabannya pun lebih tinggi. Gitu loh, jadi gue itu ngapain ngeliat jauh-jauh sebenarnya. Emang tiba-tiba kalau emang gue nonton Ancient Alien yang tiba-tiba nongol di dapur dan segala macam, apa dimensi lain ya? Bukan jarak secara fisik gitu loh, melipat waktu yang disebut dengan teori melipat waktu, jangan-jangan ya itu gitu loh. Interstellar ya, model Interstellar. Ya gue kecil udah berpikiran seperti itu. Bahkan gue berpikiran kalau misal gue ngobrol sama lo nih, lo lagi sama gue, tapi ketika lo lagi sama gue, lo lagi sama Tuhan. Lo lagi sama Tuhan lagi ngomongin, nanti lo sangat center of the universe, kesalahan Tuhan cuma kehidupannya cuma nge-treat gue. Bener, gue itu stupidnya gue. Jadi kalau lagi di belakang, ntar kamu ke Iwa ngomong gini-gini ya, ntar gini ya. Jadi kalau yang lagi nggak kelihatan sama gue, itu lagi sama Tuhan. Jadi dulu gue inget nyokap gue inget banget. Mama mana nih? Gue pulang sekolah. Mah, oh, mama lagi sama Tuhan. Gitu loh. Jadi emang ya kayak gitu loh. Tolol, gue kecil tolol. Pokoknya kecil gue banyak main, banyak ngayal. Kalau gue punya mainan ketika emang dalam cerita kita suka bikin skrip ketika kita main kejar-kejaran mobil gitu kan. Siapa ketika mobilnya emang akhirnya jatuh ke jurang wah ini jatuh kebakar, gue bakar mobilnya. Makanya mak gue suka marah-marah. Iya kan emang ceritanya seperti itu gitu loh. Jadi ya gue jahil, ya gue kecil seperti itulah. Gue kolot begok kalau kata orang Sunda. Apa itu artinya? Kecil-kecil mikirnya tua, karena gue seneng ngomong sama saudara-saudara gue yang lebih tua, kakek gue atau emang saudara-saudara kakek gue yang lebih tua. Gue dengerin mereka cerita masa muda, gue paling suka, paling suka, seneng banget gue. Bahkan even misalnya sampai ya gue udah dewasa gitu ya, kalau emang kita ketemu orang-orang tua angkat gitu ya, gue nggak mau ngomong ilmu segala macam, gue coba buat gue lo cerita muda lo, buat gue tuh udah buat bikin gue kaya. Itu lebih jauh daripada emang akhirnya ilmu yang ada sekarang. Dan itu sangat kepake dalam berkarya juga kan? Sangat kepake. Karena ketika emang orang ngasih lihat emang bercerita tentang path-nya gitu, buat gue di situ ada kebebasan buat mengaplikasikannya. Jatuhnya bukan doktrin. Ketika emang
output yang dia keluar dikasih ke gue, jatuhnya itu jadi kayak hafalan yang akhirnya kalau gue nggak jalan itu gue ngerasa salah. Kalau nggak tau, gue emang lebih, ya itu gue nggak tahu gue kenapa gue ngerasa lebih nyaman seperti itu. Dan akhirnya dengan orang, akhirnya begitu gue bisa lebih mengenal dibandingkan orang cuman guru yang cuma ngasih tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, sama guru yang bercerita tentang iya waktu bapak belajar sebagai mahasiswa di di jurusan matematik bapak tuh bla 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 bla. Gue lebih kenal guru itu dibandingin dia akhirnya ngasih ilmunya gitu loh. Iya. Itu gue lebih suka seperti itu. Nah ini gue sambungin lagi tadi, balik lagi Back to the Future. Oke, Back to the Future. Back to the Future ke tadi overthinking tadi itu. Nah, itu apa yang berkecamuk gitu apa, dan apa yang akhirnya membuat Kang Iwa juga akhirnya memberanikan diri juga? Sebenarnya ketika emang gue udah di musik, gue tuh udah nggak ada overthinking masalah gue ke depan mau jadi apa, karena gue tuh gini, gue menganggap ini bermain. Gue tuh orang yang telat. Mungkin baru tahun 90-an akhir baru ngeh kalau emang ini musik pekerjaan gue. Dan itu udah keluar berapa tahun? Iya, bener, itu jujur. Itu jujur, itu gue orang yang nggak sangat disiplin dulu waktu itu. Artinya sempat terpikir ingin melakukan hal lain nggak, ingin berkarir atau berubah karir gitu? Gue untuk merubah karir kayaknya gue belum tahu ya, tapi emang akhirnya gue mengisi hari gue dengan gak hanya musik aja, iya banyak. Ya, artinya gue dulu pengen yaudah kita bikin kantor IO, gagal. Gue pengen pokoknya gue nulis buku aja sampai sekarang masih belum pede buat ngasih ke penerbit. Sampai hari ini, sampai detik ini. Buku mengenai apa kalau boleh tanya? Itu nanti dulu. Tapi jadi apa? Penasaran langsung. Emang buat gue emang keribetan gue dan tentang overthinking. Gue tuh gini. Gue tuh selalu berpikir tentang, karena emang gue ngerasa kita hidup masih dalam alam kausalitas. Gue berpikir segala sesuatu tentang probabilitas. Probabilitas tuh, misalnya ada 4 probabilitas dari tindakan yang kita kerjakan. Ada 4 akibatnya nih. Akibat pertama, ke satu A, B, C, yang ke satu pun banyak A, B, C, D-nya. Yang kedua pun banyak. Gue tuh sangat berpikir probabilitas. Sangat nyat-nyat. Sampai gue dulu, ya norak gitu, gue dulu sampai berpikir ya iyalah. Kenapa gue berpikir kayak gitu, gue sering berkecamuk antara ada bilang free will, ada bilang takdir gitu kan. Kalau misalnya takdir semuanya udah ditulis sampai kita kelar, berarti semua ruangan udah terbangun dengan rapih gitu ya. Setiap journey kita, tiap fase udah terbangun dengan rapih, berarti nggak ada beneran masalah dong, udah ditakdirin. Di mana letak free will gitu loh. Karena buat gue nggak adil. Gue tetap nggak adil banget kayak gini nih. Gue sampai mikir, probabilitas. Kalau lo belok kiri akan ada konsekuensinya, belok kanan ada konsekuensinya, belok kiri tiap itu ya itu. Konsekuensi itu adalah probabilitas. Konsekuensi itu adalah yang akhirnya masuk ke dalam overthinking gue. Dari apapun itu. Nah, waktu itu apa? Sorry gue potong nih. Maaf. Waktu itu overthinkingnya itu saat ingin betul-betul berkarir di musik ini. Daily. Apa? Kayak misalnya, kayak contohnya apa misalnya? Konsekuensinya, ntar kalau ini gimana, kalau itu gimana? Gue sampai ke hal ritual. Sampai hal ritual maksud gue gini. Ketika gue hari ini gue sikat gigi pakai tangan kiri, itu akan beda efeknya gue menjalani hari ini. Perjalanan gue akan beda ketika gue pakai tangan kanan. Bukan hal yang logis, bukan sampai hal yang kecil. Gue ngerasa emang gerakan sekecil apapun di semesta ini akan ada akibatnya. Sekecil apapun gerakan, bahkan pikiran semua ya. Sampai akhirnya gue dulu berpikir sampai ke situ. Kalau gue turun dari sini gue begini, nah, ntar gue menuju ke sorenya bakal begini. Tapi kalau gue begini, ntar gue menuju ke sorenya bakal begini, gitu loh. Bahkan dari hal yang segitu udah ada yang halus seperti itu pun udah bukan belok kiri kanan secara beton konkret gitu yang tapi emang yang sampai hal kecil itu pun gue hal yang menjadi overthinking gue. Sampai gue yang wah tadi gue misalnya gue minum kopinya harusnya gue di meja makan. Tadi gue di sini.
gitu kan. Pantesan gue hari ini nemuinnya kayak gini gitu. Ngerti gak? Oh. Jadi emang dari apapun yang kita lakukan ini adalah multiply effect sampai sini, tapi dari hal yang sekecil apa orang kan bisa ya lu mukul orang pasti dipukul balik ya udah pasti itu ya bentuk yang konkret. Ini bentuk yang sampai halus sekalipun gue tuh udah ke 20s tuh gue kepikiran banget. Nah itu ngatasin gimana? Kan buang-buang waktu hidup gue bangsat. Tapi kan semakin maju, banyak pembelajaran juga. Nah, coba akhirnya how did you overcome gitu? Ngatasinnya gimana? Iya, ini juga akhirnya yang gue omongin ke teman-teman gue yang akhirnya gue nemuin ada kesamaan kayak dulu dan sekarang masih kayak nggak tenang gitu loh. Gue sih ngerasa kayak kita ngelihat accept aja, it's all about acceptance sih buat gue. Temen gue bilang, wah gue mesti ngilangin nih pola berpikir gue ini. Jangan. Gue pun nggak berusaha ngilangin, tapi lo accept aja. Accept aja gitu loh. Ketika lo jalan dengan ke kiri atau ke kanan atau lurus atau mau ngapain juga, koprol segala macam, ya, lo accept aja konsekuensinya. It's all about acceptance gitu loh. Tiap hari kan kita dikasih, ya kita terima. Ketika emang kan dulu kan nggak terima, oh gue nih sakit karena gue bla 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 gitu kan, nggak sembuh akhirnya. Buat gue ketika kita ngakuin gitu loh, accept kita accept kita di mana, baru kita tahu bakal kemana. Gitu loh, apa ya gue nggak tahu ya apakah itu benar. Gue lebih ya udah gue accept dengan gue masih berpikir probabilitas walaupun akhirnya itu nggak jadi momok gue yang wah ntar gimana ya, nggak bikin gue gitu. Oh ya nongol aja tiba-tiba, oh gini ini bakal begini ini oh ya udah ya apa ya udah gue juga mesti jalan, nggak itu bukan buat diliatin, buat dijalanin. Percuma juga lo tiap hari gue pengen ke Bandung gue cuman gitu doang, lo nggak ke Bandung. Buat ke Bandung lo mesti ke Gambir, lo jalan lo ke Gambir naik kereta dari Gambir baru nyampe Bandung gitu loh. Jadi buat gue akhirnya ya udah accept aja semuanya dan lakuin apa yang udah lo ngerasa lo bisa terima. Gue nggak tahu ya, gue lebih nyaman seperti itu deh. Dan kalau seiring kemudian menjalani gitu ya kan sudah bertahun-tahun, artinya bayangan gue nih ya, correct me if I'm wrong. Rasa takut atau mungkin overthinking yang ada itu dulu sama sekarang bentuknya kan mungkin berbeda tuh. Kalau memang iya, apa sekarang mungkin yang setiap orang pasti punya fear juga gitu kan, rasa takut juga. Biasanya yang takut gagal ini, kalau dulu takut ntar orang suka apa enggak, kayak gimana sih bentuk perbedaannya dulu man sekarang? Kalau sekarang gue lebih bisa ngetawain kegagalannya itu kalau gue salah. Itu doang kok. Maksudnya mungkin accept tuh kata-kata yang kecil buat gue akhirnya ketika lo jalanin tuh itu jadi power yang luar biasa sih. Luar biasa untuk berani gagal dan luar biasa untuk akhirnya berani untuk mulai lagi jadi lebih tambeng gitu loh. Luar biasa untuk mempelajari sesuatu hal yang baru lagi. Kalau gue nggak accept, gini deh, the game has changed di musik. Sekarang udah digitalize. Akhirnya di tim gue sendiri, gue ada beberapa anak-anak milenial, anak-anak sekarang, yang akhirnya gue bersedia untuk diomelin, ditolol-tololin, lo salah, bego lo Kang, lo harus gini gitu. Itu bagian dari accept buat gue, dan itu jadi power buat gue tahu gue di mana dan gue harus kemana akhirnya. Dibandingkan dengan orang yang, ya misalnya gue paling benci sebut legend ya, sumpah, Panji udah tahu alasannya. Gue legend. Tiap hari gitu aja gue nggak belajar kan bangsat gitu loh. Kan tolol gitu, ngapain lo hidup kayak gitu kan, ngapain gitu loh. Ya, berarti ada denial yang emang lo pelihara di situ. Gue sering ngomong sama teman bermusik yang di seangkatan, ayo come on man, lo gila, the game has changed, ayo kita bergerak yuk ayo. Lu liatin yang anak sekarang nih keren nih pergerakannya. Jadi buat gue apa, accept itu juga bisa bagian kekuatan buat beradaptasi. Accept itu ya itu tadi dengan beradaptasi akhirnya belajar hal baru. Accept itu juga akhirnya bisa buat kita untuk nggak canggung buat ngelepasin mahkota, buat balik ke nol.
enak loh tiap hari bisa balik ke nol gitu loh. Lo bebas melakukan apapun. Dan ketika emang buat gue ketika emang wah gue udah sampai sini nih, gue besok pengen nerusin lagi dari sini kemana misalnya. Bukan secara kerjaan ya, kalau kerjaan iyalah yang secara fisik segala macam, tapi secara mental, kalau buat gue besok lo nggak berani dari nol lagi, gue udah ada di sini, buat gue itu sayang banget sih, karena besok itu pasti akan ada hal baru gitu loh, yang membuat balik ke nol itu ya hal yang bikin nyaman, karena ujung-ujungnya cuma satu sih sebenarnya gini, gue cuma pengen nyaman hidup, gue pengen nyaman, gue tahu gue dulu overthinking kayak apa, gue pengen menyikapi ini bukan menghapus ini gitu ya, karena kayak ya kita kayak ngobrolin masa lalu, gue paling nggak setuju ketika ada orang ngomong gue sesungguhnya udah berlepas sama masa lalu gue, wah lu gila kualat lo, enggak gue begini, gue sekarang gue begini, buat gue ya sampai sekarang pun apapun sebangsat apapun masa lalu lo itu membawa lo ke hari ini, itu membawa gue ke hari ini gitu loh, itu perjalanan gue, the whole perjalanan gitu yang perlu lo hormati, lo respect, lo bisa ngeliat ada apa di situ, bukan akhirnya kalau berlepas buat gue terlalu apa ya, nggak deh, terlalu nggak masuk akal buat gue, terlalu emosional buat gue. Sesuram apapun itu akhirnya ngebawa gue bisa ngobrol sama lo, yang ngebawa gue bisa sekarang lah, bisa mensyukuri hari ini lah, apapun itulah. Gue ketangkep juga, waktu ketangkep gue seneng, sampai kanselar gue bilang lo senyum terus ya, gue seneng nih. Karena bini gue pas lagi besok ke RSKO, kamu kok mukanya ceria terus sih? Ya gimana? Ya accept tuh gila banget gitu. Artinya, sorry kalau gue tanya agak dalam dikit nih bagian itu misalnya. Accept tuh dalam arti sudah fully accept, dalam arti senyumnya itu betul-betul emang udah ini, atau kan pas kejadiannya kan ada rasa nggak enak juga? Pasti, ya kan? Pasti. Kan ya sama aja ketika emang gue janjian sama lo nih, janjian sama lo jam 1 siang, udah jam 12:30, tapi jor masih macet. Kalau misalnya akhirnya gue marah-marah di perjalanan gue rugi 2 kali. Udah telat sama lo, gue marah-marah. Ya kan itu dari bagian dari option pilihan-pilihan gue dan probabilitas yang ada. Gue daripada rugi 2 kali, gue mendingan cuma rugi sekali. Gue telat ketemu lo, tapi gue ngamuk-ngamuk di perjalanan gue. Ketika itu bagian dari accept aja gitu loh. Gue ngamuk, ya kalau ngomong hitung-hitungannya ya, yang simple ya, gue ngamuk, gue jadi 2 kali. Tiba-tiba jadi marah-marah, bahkan marah-marah ada orang lihat jadi berantem situ. Wah, rugi jadi makin banyak lagi gitu loh. Ya udah, kita udah diajarin kok sama ayam mau badan digoyang-goyangin segala macam, pala tetap lurus. Ayam udah ngajar, udah ada bahasanya tuh ngajarin tuh. Ya, maksudnya ya udah lo jangan ke distract sama hal kayak gitu loh. Kakak kalau gue ya, gue ngeliatnya seperti itu. Tiap orang bebas lah punya pandangan macam-macam. Cuman gue karena emang gue nemuin so far itu adalah bukan titik ya, kalau titik udah nyampe, tapi perjalanan kenyamanan gue melalui itu gitu loh. Tadi yang membedakan dulu adalah gue, kalau sekarang gue udah lebih gampang mengetawakan kegagalan gue dibandingkan dulu gitu. Meskipun saat terjadi kegagalan tetap nggak enak saat sedang terjadi lah gitu, pas baru terjadi. Kalau gue boleh tanya, di antara kegagalan-kegagalan itu yang mungkin yang ada nggak momen yang Kang Iwa benar-benar merasa ya paling down lah gitu ya? Pertama gini, iya, ketika emang gagal pasti nggak enak, tapi kita harus menikmati nggak enak, kita harus nerima nggak enaknya. Buat gue ya, kita perlu, bukan harus. Manusia nggak punya keharusan, tapi manusia punya keperluan. Kita perlu untuk nerima kegagalan itu, nikmatin, kayak kopi ini pahit kita nikmatin gitu loh. Karena bukan akhirnya gue, wah gue nggak gagal lagi, denial, itu akhirnya buat gue numpuk penyakit gitu loh. Iya, gue ketawa ya, makanya orang ketawa, lo kan jangkis, iya gue emang jangkis dulu, gue seneng gitu, ya udah kenapa, ya, buat gue yang penting present gitu ya. Kalau dibilang dulu ada kegagalan ya
Ya banyak lah, tiap orang pasti punya kegagalan. Bahkan gue akhirnya ketika lo tanya itu aja, gue ngomong ini sambil mikir nih, gue marah kegagalan yang bikin gue drop. Tapi jatuhnya emang gue kebiasaan emang dari dulu kalau emang udah nemuin sesuatu yang emang bikin gue drop gitu ya. Jatuhnya ya apa ya, ketemu temen, blee gitu ya. Ya cara-cara 20s ya gue mau apa adanya. Tapi by the time party mulai, gue nyendiri. Gue sampai sekarang gue party loner kan. Udah orang bas, udah bangun, orang-orang pada ngangkat semua. Gue cabut sendiri. Sama kayak anak gue sekarang turun. Kalau gimana sama teman-temannya, teman-teman udah heboh, dia langsung dia joget sendirian aja. Enak. Dari gue nikmatin kesendirian, gak paham. Gimana caranya sambil gimana caranya mungkin kalau gue boleh bilang kata-katanya melatih lah ya, baik secara sengaja ataupun tanpa sengaja untuk menjaga kenyamanan itu, karena yang namanya hidup ini kan juga ketidaknyamanan itu juga sangat banyak. Sangat. Gitu. Lo mau coba mau tenang seapapun, ding, tagihan bulanan datang juga kelar. Ya kan? Pandemi gini udah datang, udah selesai mantap. Tagihan bulanan, ini listrik apa segala macam, ya itu buyar. Ya akhirnya maksud gue itu tadi, sebisa apapun terima, semampu gue. Kemampuan itu bisa meningkat nggak kalau di mata Kang Iwa? Kemampuan untuk terima itu? Ya yang jelas mungkin gue dulu ketika gue 20s gue sangat reaktif. Lihat-lihatan aja bisa pukul-pukulan. Ya itu kan kemampuan menerima. Gue nggak suka dilihatin sama orang yang mandang sebelah mata gitu, misalnya kayak gitu. Untuk ini orang jagoan nih bangsat gitu kan. Ya berjalan ke sini gue nggak tahu itu apakah kemampuan itu menambah karena emang dilatih, apakah emang itu wadah itu membesar secara evolutif, gue nggak tahu. Tapi gue nggak pernah mencoba untuk membongkar itu. apa ya, kayak komedi ketika makin dibongkar makin gak lucu. Buat gue apa, bener gak sih? Lagu cinta juga, lagu apapun ketika emang udah akhirnya dibongkar segala macam, jadi nggak ada experience itu lagu gitu loh. Ada hal-hal yang memang mungkin kalau digali bisa dijawab, ya pasti. Karena ada kritikus musik, ada kritikus komedi dan lain sebagainya, ada pasti masing-masing. Tapi gue nggak mau di situ, gue pengen itu yang gue nikmatin. Mungkin ada orang yang suka sate kambing tapi nggak suka ngeliat proses dipotongnya, ya kan? Yeah. Banyak gitu kan, itu banyak gitu kan. Cuma maksud gue ada orang ya udahlah, kalau emang itu makanya gue nggak pernah ngebongkar apakah emang ini melalui latihan. Gue bukan orang yang menghususkan diri melatih. Toh gue akhirnya gue somehow ketemu komunitas-komunitas atau teman-teman yang emang asik nih ya. Ini kayaknya emang cocok sama frekuensi gue sekarang ya. Oh enggak nih ya. Ini kayaknya bakal ngejauhin gue dari frekuensi gue sekarang ya, gitu. Paling dari gue cuma tahu itunya aja, sebatas itu aja. Kalau buat akhirnya gue, wah ini latih dengan lebih besar ini ya, gue nggak tahu. Tapi mungkin tadi gue bilang apakah mungkin secara bawah sadar, tapi terlepas tidak menyadari gimana caranya, tapi kalau sekarang sudah lebih acceptingnya. Gue juga nggak tahu seberapa stabil ini. Iya dong. Gue nggak berani menjanjikan wah seberapa. Kan gue sudah lebih mampu sekarang, akan lebih enggak ya. Iya, kita masih ada pulse, kita masih nut ya kan. Kita belum flatline, ya masih berarti kita masih impuls. Impulsivitas masih selalu ada. Yang so far akhirnya impulsivitas itu jatuhnya di mind, nggak ke doing. Karena self censorship mungkin, karena mungkin gue juga ya mungkin yang secara kasat matanya juga gue udah ada anak. Gue nggak mau gue akhirnya ninggalin anak lagi hanya dengan perbuatan tolol gue. Ya emosional, impulsivitasnya itu gitu loh. Jadi ya sekarang mungkin banyak ada reason yang emang yang kasat mata yang bisa gue jelasin ke lo lah. Yang membuat akhirnya gue pasti ada ngentot nih orang ini sejago, tapi udah nafsu di sosial media
save di draft, draft, tulis aja dulu. Nggak mungkin gue nggak nulis, nggak mungkin gue nggak ludahin. Tapi akhirnya itu yang namanya ngeludah kan hak gue juga. Akhirnya gue buat ngeludahin gue sendiri, tempatnya gue ada tempat ngeludahnya draft itu sendiri gitu loh. Itu tempat ngeludah juga kok banyak. Udah biasa seminggu sekali gue ngeliat draft, gue ketawa sendiri. Gue tentu lagi bego lo, untung aja gitu loh. Jadi banyak, udah habis itu gue delete. Banyak gue di sosmed pun sendiri, kadang-kadang kalau gue yang hal pancing pasti gue nggak pernah langsung nggak pernah. Percaya draft. Jadi mengekspresikan tapi nggak harus, tapi lebih yang penting gue keluarin dulu gitu. Ngapain sih semua orang tahu keperluan kita? Buat apaan? Buat apa? Itu kan sebenarnya bagian dari kebutuhan gue buat mensirkulasikan apa yang masuk dan apa yang keluar. Orang perlu tahu. Nggak perlu, gue bukan siapa-siapa men gitu loh. Gue bukan seseorang yang ditunggu keputusannya buat sesuatu hal yang besar, bukan gitu loh. Ngerti gak? Ya kan gue cuma emang sebenarnya ya gue cuma butuh sirkulasi aja, dan sirkulasi itu sifatnya private. Ya nggak sih? Lo ngapain tahu ini kan kebutuhan gue gitu loh. Jadi gue emang ya banyak, gue kadang-kadang suka ngetawain kalau nggak seminggu sekali gue lupa, baru nggak sebulan sekali gitu gue liat banyak amat, gue coba-coba gue ngakak gitu loh, seru gitu loh, lucu banget, cuman ya udah dilihatnya emang untung aja nggak ini gitu loh. Jadi apa ya, bukan ya orang kadang-kadang jargon jadilah orang yang bijak apa segala macam menanggapi sesuatu. Enggak men, kita bukan manusia bijak. Lu nggak bisa memaksa seorang bijak sih, nggak bisa. Yang kita perlu adalah tempat kebutuhan kita kemana. Ya itu tadi kalau gue nemuin di draft kok. Mungkin kalau zamannya gue nongkrong akhirnya ngobrol sama teman-teman gue. Yang notabene kalau nongkrong sama teman-teman gue jatuhnya mungkin emang akhirnya jadi nggak kebutuhan gue lagi. Gue udah ngeracunin orang mungkin dengan itu sebenarnya harus gue hindari. Kecuali orang yang mungkin kayak lo gitu, expert yang udah tahu how to manage segala macam. Ya, gue juga belajar loh. Ataupun sahabat yang tahu gue banget, yang benar-benar sahabat deh. Yang notabene paling dari 10 orang paling cuma ada 3 atau 4, nggak mungkin semua teman kita sahabat yang tahu kita kan. Teman dekat iya. Nah akhirnya jadi wah harusnya gitu ya, kepengaruh enggak kan? Sebenarnya orang ngeluarin sesuatu bukan harus seperti itu, enggak. Cuman sirkulasinya dia aja perlu. Gue kadang-kadang lihat, ini orang kok bikin pernyataan sih. Gue cuma bilang belum tentu pernyataan lagi, itu sirkulasinya dia aja lagi. Ada yang ditangkap, dia butuh keluar berdasarkan perspektif dia. Lo nggak coba nongkrong sama dia, siapa tuh asik, gitu loh. Kan lo belum kenal dia, siapa tuh asik gitu coba. Jadi itu cuma kebutuhan sirkulasinya dia aja kok. Dia punya perspektif, ada sesuatu yang emang bergeser karena perspektifnya, wajar perlu diiniin. Dan ya kalau gue mungkin emang agak-agak lebih, ya karena gue introvert dulunya. Jadi gue emang bener-bener gimana udah draft. Yang penting gue udah ngerasa keluar kok, gue nggak perlu orang lain tahu. Gue udah keluar gitu loh. Sesama kalau dulu gue misalnya kalau nafsu banget, gue nimpa tembok, gue ngajar pintu kamar gue berapa kali ganti karena gue ya sirkulasi juga kan. Ya itu kan sebenarnya budaya boleh berubah, tapi value-nya nggak berubah, sama-sama sirkulasi. Dulu mungkin mukul budayanya, sekarang budaya cukup udah keluarin bentuknya ya, energi juga tadi tuh. Sama gitu loh, same shit, value-nya sama, budaya boleh berubah. This really deep sih, tapi menurut gue ini banyak banget insight yang kami mau share sini. Ketololan maksudnya. Gue masih ngelakuin ketololan. Tapi menurut gue dari step itu kan kayak tadi ada konsekuensi, tadi setiap belok sini ada konsekuensi cara kita ini, dan menurut gue konsekuensi itu sendiri juga pembelajaran gitu kan. Dan dari sini banyak banget pembelajaran. Gue inget dulu ada orang yang ngomong sama gue, Iwa, kamu harusnya meninggalkan teman-teman kamu. Pengetahuan ini cahaya, kamu berkumpullah sama orang-orang yang bercahaya ini gitu ya. Gue bilang, terus apa gunanya nyalain lilin siang-siang? Nggak ada gunanya. Lu nganggap diri lu cahaya, sementara lu main sama cahaya-cahaya yang lain.
lu bangsat banget.